Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan subbab materi mengenai akuntansi pajak perusahaan multinasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Devi Purwanti, NIM 002, Dwi Krisnawati, NIM 004, Ahmad Fahmi Rosyid, NIM 097, Nur Musarrafatul Ula, NIM 099, Sri Kustiani, NIM 109, Aura Pangesti, NIM 114, Fitri Nur Anggraini, NIM 120, dan Unzilatur Rohmah, NIM 221. Adapun subbab pembahasan yang akan kelompok kami bahas yakni yang pertama, perpajakan internasional. Yang kedua, perencanaan pajak perusahaan multinasional. Yang ketiga, perencanaan pajak internasional. Perpajakan internasional. Dalam perpajakan internasional, seringkali terjadi masalah-masalah pajak yang muncul akibat investasi yang dilakukan secara internasional. Hubungan perdagangan internasional yang semakin terbuka luas dan ekstensif saat ini menyebabkan pula semakin diperlukannya suatu ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mengatur masalah transaksi internasional. Terdapat beberapa masalah dalam ruang lingkup perpajakan internasional. Yang pertama, pengenaan pajak dari penghasilan yang sama oleh dua negara atau lebih. Yang kedua, pencegahan seminimal mungkin terjadinya pajak berganda. Yang ketiga, kerjasama mengatasi penghindaran pajak dan penyelundupan pajak internasional. Permasalahan-permasalahan dalam ruang lingkup perpajakan internasional yang dikaitkan dengan manajemen pajak perusahaan multinasional meliputi: yang pertama, tidak ada masalah perpajakan internasional yang murni berasal dari dalam negeri, walaupun negara yang bersangkutan melaksanakan strategi perpajakan yang optimal dan strategi perdagangan yang bersifat internasional atau dengan sengaja menciptakan elemen internasional. Pada umumnya, kesulitan baru muncul pada saat berpindahnya penghasilan yang melampaui batas negara, atau dengan perkataan lain, berpindahnya penghasilan tersebut dari negara penghasil kepada orang atau badan di negara lain. Yang kedua, untuk menghindari pengenaan pajak berganda tersebut, beberapa negara mengadakan perjanjian bilateral pencegahan pajak berganda dengan negara lain. Nah, teman-teman, biasanya perjanjian bilateral ini menggunakan model OECD. Yang ketiga, sebagian besar perjanjian pencegahan pajak berganda tersebut menyangkut pencegahan pajak berganda atas penghasilan aktif dari perdagangan tanpa memperhatikan sumber penghasilannya dan menetapkan bahwa utang pajak baru terutang apabila si penerima penghasilan tersebut adalah badan yang berbentuk usaha tetap di negara penghasil. Yang keempat, definisi penghasilan aktif dan pasif dalam perjanjian pencegahan pajak berganda dapat saja diartikan dengan interpretasi yang berbeda-beda oleh masing-masing negara yang bersangkutan. Penghasilan pasif yang bukan dari perdagangan, seperti royalti dan bunga yang berasal dari penghasilan luar negeri, kemungkinan besar dikecualikan dari pengenaan pajak atau dipotong pada saat pembayarannya. Yang kelima, pengenaan pajak atas laba perusahaan yang bersumber dari perdagangan dengan negara lain dapat dihindarkan. Hal ini bergantung kepada pengertian perdagangan dengan yang bersangkutan atau sebaliknya, termasuk ruang lingkup perdagangan di negara yang bersangkutan. Yang keenam, seringkali pula diinginkan bahwa usaha di luar negeri tersebut dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri, sehingga hal ini laba perusahaannya dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di mana usaha tersebut berada, terutama kalau usaha tersebut mendapatkan pembebasan pajak. Yang ketujuh, pengenaan pajak atas transaksi perdagangan
berdasarkan undang-undang domestik dapat saja berbeda dalam detailnya, yang pada umumnya mengacu kepada dinasti yang terdapat dalam model perjanjian pencegahan pajak berganda, yaitu OECD, UN atau US, dan perjanjian penghindaran pajak berganda secara bilateral. Selanjutnya yaitu hukum pajak internasional atau International Tax Law. Sumber hukum utama perpajakan internasional yang terpenting adalah undang-undang nasional atau disebut juga undang-undang dalam negeri dan perjanjian pencegahan pajak berganda. Undang-undang nasional mengatur kewenangan untuk memungut pajak sesuai dengan sistem dan konsep yang dianut. Sedangkan perjanjian pencegahan pajak berganda mengatur agar dalam pelaksanaan pemungutan pajak tidak mengakibatkan adanya pemungutan pajak berganda, dan juga jangan sampai tidak terlaksananya pemungutan pajak atas wajib pajak tertentu berkenaan dengan penghasilan tersebut. Penggabungan Undang-Undang Nasional dan Perjanjian Pencegahan Pajak Berganda sering diartikan sebagai hukum pajak internasional. Hukum pajak internasional ialah keseluruhan peraturan yang mengatur tata tertib hukum dan mengatur soal pengalihan daya beli di masing-masing negara. Beberapa istilah dan perbedaan yang terkait dengan hukum pajak internasional. Yang pertama yaitu National External Tax Law atau hukum pajak eksternal. Dan kedua yaitu Foreign Tax Law atau hukum pajak luar negeri. Dan yang ketiga International Tax Law atau hukum pajak internasional. Selanjutnya di sini yaitu mengenai pengertian National External Tax Law, Foreign Tax Law, dan International Tax Law. Yang pertama National External Tax Law. Hukum pajak eksternal nasional merupakan bagian dari hukum pajak nasional yang memuat ketentuan mengenai pengenaan pajak yang mempunyai daya kerja sampai di luar batas negara karena terdapat unsur-unsur asing, baik mengenai objeknya atau mengenai subjeknya. Sedangkan Foreign Tax Law yaitu mencakup keseluruhan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pajak dari negara-negara di seluruh dunia. Hukum pajak luar negeri ini berguna bagi studi perbandingan yang perlu dalam rangka melaksanakan perjanjian pencegahan pajak berganda dengan negara lain. Sedangkan yang ketiga yaitu International Tax Law. Hukum pajak internasional adalah keseluruhan kaidah yang berdasar hukum antar negara seperti traktat-traktat konvensional dan lain sebagainya, berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak yang telah lazim diterima baik oleh negara-negara di dunia, serta bertujuan mengatur perpajakan antar negara yang saling mempunyai kepentingan. Hukum pajak internasional dalam arti sempit semata-mata berdasarkan sumber-sumber asing. Dalam pengertian yang luas, hukum pajak internasional ialah keseluruhan kaidah baik yang berdasarkan traktat-traktat, konvensi, dan prinsip hukum pajak yang diterima baik oleh negara-negara di dunia, maupun kaidah-kaidah nasional yang objeknya adalah pengenaan pajak di mana dapat ditunjukkan adanya unsur asing yang dapat mengakibatkan munculnya bentrokan hukum antar dua negara atau lebih. Kadang-kadang hukum pajak internasional dalam arti yang luas disebut sebagai supranational tax. Selanjutnya yaitu subjek pajak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Pasal 2 Ayat 2 membedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri dengan penjelasan sebagai berikut. Subjek pajak dibedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi WP apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Perbedaan yang penting antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri.
terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Yang kedua, wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak pada dasarnya berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan. Dan yang ketiga, wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terhutang dalam suatu tahun. Sedangkan pewajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya disamakan. Selanjutnya yaitu pasal 2 ayat 4. Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah: pertama, orang pribadi tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia. Penjelasan huruf A dan B pasal 2 ayat 4 yaitu subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia, baik melalui atau tanpa melalui bentuk usaha tetap. Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui BUT, maka terhadap OP atau badan tersebut dikenakan pajak melalui bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan tersebut statusnya tetap sebagai subjek pajak luar negeri. Selanjutnya yaitu pasal 3. Tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah: pertama, badan perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan tempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat: yang pertama, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan yang kedua, tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran per anggota. Dan yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan Indonesia, organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Baik, subbab selanjutnya yakni objek pajak. Objek pajak bentuk usaha tetap diatur dalam pasal 5 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, yang menjadi objek pajak bentuk usaha tetap adalah: A. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau yang dikuasai. B. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. C. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. 2. Biaya-biaya yang berkenan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C boleh dikurangkan bentuk usaha tetap.
C. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap. A. Biaya administrasi kantor pusat diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT yang besarnya ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. B. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai royalti atau imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya, bunga kecuali bunga yang berkenan dengan usaha perbankan. C. Pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf B yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai OP, kecuali bunga berkenan dengan usaha perbankan. Yurisdiksi Hukum Pajak Internasional. Marta 1989 yang dikutip oleh Gunandi menyebutkan ada 4 teori justifikasi legal hak perpajakan suatu negara. Yang pertama yaitu realistis atau empiris. Teori realistis menyatakan bahwa yang dimaksud dengan yurisdiksi adalah kewenangan fisik untuk dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap orang dan harta yang berada di wilayah kekuasaannya. Sedangkan teori empiris menyebutkan bahwa yurisdiksi perpajakan bukanlah semata-mata karena kewenangan fisik, tetapi lebih cenderung didasarkan kepada ketentuan atau peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu yang kedua yaitu etis dan retributif. Teori etis atau retributif menyatakan bahwa perpajakan pada hakikatnya merupakan kontrasepsi, kontraprestasi, atau return atas manfaat dan kemudahan yang diperoleh oleh negara. Lalu yang ketiga yaitu kontraktual. Teori kontraktual lebih menekankan bahwa pada dasarnya pemajakan lebih merupakan pembayaran atas barang dan jasa yang diterima dari negara pemungut pajak dengan asumsi bahwa pemegang yurisdiksi perpajakan dengan subjek pajak terdapat suatu kontrak atau perjanjian yang tidak tertulis. Sovereignitas. Teori sovereignitas menerangkan bahwa perpajakan merupakan suatu bentuk pelaksanaan dari yurisdiksi, sedangkan yurisdiksi itu sendiri merupakan efisiensi atau kelengkapan dari sovereignitas. Sumber dari hak perpajakan pada negara berasal dari sovereignitas atau kedaulatan negara tersebut. Hak dan kewajiban utama suatu negara adalah untuk mengamankan dan melestarikan keberadaannya. Maka untuk itu negara mempunyai hak untuk meminta sesuatu, yaitu kontribusi pajak, dari siapapun yang berada di bawah kewenangan hukumnya. Selanjutnya, terdapat juga dua prinsip yang dianut oleh beberapa negara dalam rangka penentuan yurisdiksi perpajakan, yaitu yang pertama, status wajib pajak menyangkut masalah kewarganegaraan, tempat tinggal atau residence, dan domisili atau domisil. Lalu yang kedua yaitu sumber penghasilan yang mendasarkan kepada suatu aktivitas ekonomi yang dijalankan secara signifikan atau tidak, dan menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari negara yang bersangkutan. Kedudukan hukum nasional dalam lingkungan hukum atau persetujuan internasional. Hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional, yaitu perjanjian pengintiran pajak berganda atau P3B, bergantung pada sistem perundang-undangan suatu negara. Pada dasarnya, terdapat dua aliran yang dianut berkaitan dengan hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional tersebut. Yang pertama yaitu aliran monis, yaitu hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari undang-undang domestik yang meletakkan hukum internasional di atas hukum nasional.
Lalu yang kedua yaitu aliran dualis, yaitu terdapat dua sistem perundang-undangan, baik sistem internasional maupun hukum nasional. Apabila terdapat perbedaan dari kedua sistem tersebut, maka pengadilan akan memenangkan undang-undang nasional terlebih dahulu. Di Indonesia, suatu hukum internasional atau persetujuan internasional yang di dalamnya termasuk P3B menjadi bagian dari undang-undang nasional setelah persetujuan tersebut ratifikasi, atau dapat disebut Indonesia menganut aliran monis. Oleh karena itu, P3B merupakan persetujuan internasional di bidang ekonomi. Maka sistem yang dianut Indonesia yaitu persetujuan P3B tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi cukup diatur dalam suatu keputusan presiden, maka P3B tersebut kemudian telah menjadi bagian dari perundang-undangan dan kedudukannya berada di atas undang-undang nasional yang diberlakukan pada setiap undang-undang nasional. Hal itu juga berlaku di Belanda dan Perancis, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada undang-undang nasional. Baik, subbab selanjutnya yakni perencanaan pajak perusahaan multinasional, yang mana perencanaan pajak untuk suatu operasi yang bersifat multinasional merupakan pekerjaan yang sangat kompleks, tetapi lain pihak mengandung aspek yang vital bagi bisnis internasional, yang mana berikut ini merupakan persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan ketika melakukan perencanaan pajak perusahaan multinasional. Yang pertama, mempunyai latar belakang pendidikan ilmu keuangan negara, sehingga yang bersangkutan dapat memahami apa yang dimaksud dengan prinsip pajak netral, keadilan dalam perpajakan, penghasilan, dan moral pajak. Yang kedua, telah berpengalaman dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga dengan mudah dapat mengikuti segala perubahan dan perkembangan peraturan perpajakan yang diberlakukan pada praktek bisnis internasional. Yang ketiga, menguasai dengan benar beberapa bahasa asing agar dapat menginterpretasikan segala ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang keempat, memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai. Yang kelima, mempunyai pengetahuan sains manajemen agar dapat mengikuti perkembangan model-model komputerisasi simulasi pajak yang pada saat ini banyak digunakan oleh wajib pajak. Baik, selanjutnya yaitu pajak berganda perusahaan multinasional, di mana dalam rangka mengevaluasi kebijakan perdagangan dan efektivitas lalu lintas modal internasional didefinisikan sebagai kurangnya efisien apabila hanya difokuskan secara sempit pada tarif, kuota dan subsidi non-pajak saja, sebab faktor pajak pun tidak sedikit perannya dalam evaluasi kebijakan. Yang dimaksud kebijakan perpajakan kadang-kadang sangat berperan dalam pengambilan keputusan mengenai penanaman dan pembiayaan perusahaan yang akan melakukan investasi di luar negeri. Walaupun pada dasarnya sistem perpajakan di seluruh dunia hampir serupa satu sama lainnya, namun dalam beberapa hal terdapat perbedaan-perbedaan yang menyangkut berbagai dimensi. Di antaranya, yang pertama, tarif marginal yang berbeda secara esensial dari tarif
0% di negara-negara yang disebut sebagai surga pajak atau target countries sampai tarif 60% di negara-negara tertentu yang dikenal sebagai negara berpajak tinggi atau higher countries. Yang kedua, definisi penghasilan yang berbeda secara dramatis antara satu negara dengan negara lainnya. Yang ketiga, pengertian tentang penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Dan yang terakhir, wajib pajak hanya dipajaki dari penghasilan dalam negeri atau termasuk penghasilan luar negeri. Sementara itu, perusahaan multinasional untuk operasionalnya di luar negeri kadang-kadang harus mendirikan beberapa cabang atau perwakilan perusahaannya di beberapa negara yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan nasional. Selanjutnya, masalah yang sering dibicarakan dalam rangka perencanaan pajak perusahaan multinasional menyangkut masalah pengenaan pajak atas penghasilan yang berbeda yurisdiksi pajaknya. Adapun pemecahan masalah ini biasanya dilakukan melalui perjanjian penghindaran pajak berganda yang bertujuan untuk mencegah pengenaan pajak berganda atas penghasilan perusahaan multinasional dengan cara memecah merah penghasilan dan biaya yang dialokasikan di berbagai yurisdiksi tersebut. Pencegahan pajak berganda sesungguhnya dapat dihindarkan apabila yang pertama, pengenaan pajak atas penghasilannya yang hanya dikenakan atas penghasilan di situs negara saja. Yang kedua, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang memungkinkan adanya semacam kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan pajak yang terutang. Selanjutnya yaitu, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pajak berganda tersebut dapat dikurangi melalui kredit pajak atau yang biasanya disebut dengan tax credit, perjanjian perpajakan atau yang biasanya disebut dengan tax treaty, surga pajak atau yang biasanya disebut dengan tax haven, pengecualian pajak atau yang disebut dengan tax exemption, dan prinsip penangguhan atau yang biasanya disebut dengan the deferral principle. Yang dimaksud dengan kredit pajak atau tax credit merupakan di mana dalam wajib pajak ini memungkinkan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dari jumlah pajak yang terutang yang berdasarkan perhitungan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan domestik. Pengurangan ini bersifat pengurangan langsung dari jumlah pajak yang terutang, sehingga dalam hal-hal tertentu bisa mengurangi pajak berganda. Yang kedua yaitu perjanjian perpajakan atau tax treaty yang mengatur antar negara yang bersangkutan tentang hal-hal apa saja dari suatu penghasilan yang dipajaki dan yang tidak dipajaki oleh otoritas negara, di mana penghasilan tersebut bisa diterima atau bisa dapat diperoleh. Yang ketiga yaitu surga pajak atau tax haven yang merupakan suatu negara di mana tarif pajak penghasilannya sangat rendah atau tidak ada sama sekali pengenaan pajak atas penghasilan. Pada umumnya, negara tax haven ini digunakan oleh perusahaan untuk investasi atau transfer penghasilan yang pajaknya rendah atau sama sekali tidak ada pajak yang dikenakan terhadap penghasilan tersebut. Negara tax haven ini juga digunakan oleh perusahaan. Yang keempat, pengecualian pajak atau tax exemption yang memungkinkan perusahaan tertentu tidak perlu membayar pajak penghasilan atas suatu penghasilan tertentu pula. Yang terakhir yaitu prinsip penangguhan atau the deferral principle yang didefinisikan sebagai semacam penundaan pajak sedemikian rupa sehingga perusahaan induk atau parent companies tidak akan dipajaki atas penghasilan luar negerinya sampai dengan perusahaan induk betul-betul sudah menerima dividen dari penanaman luar negerinya. Kredit pajak dalam Undang-Undang Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor
7 tahun 1963 tentang pajak penghasilan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000. Terdapat 2 pasal yang mempermasalahkan penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dalam pasal 24 dan penghasilan dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dalam pasal 26 yang dapat dikreditkan. Penghasilan luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri pada pasal 24 berbunyi: Ayat 1. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Ayat 2. Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini. Ayat ketiga, dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, penentuan sumber penghasilan adalah sebagai berikut. A. Penghasilan dari saham sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut bertempat kedudukan. B. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. C. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. D. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan atau kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. E. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Pasal keempat, penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip dimaksud pada ayat tersebut. Pasal kelima, apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Pasal ke-6, ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan. Pada pasal 26 ini ada 5 ayat. Yang pertama, atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan untuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Yang pertama dividen, kedua bunga, ketiga royalti, keempat imbalan, kelima hadiah dan penghargaan, dan keenam pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang kedua, atas penghasilan penjualan harta di Indonesia kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan bruto. Penghasilan neto. Yang ketiga, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang kelima, pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 4 bersifat final kecuali A. Pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf C. B. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Selanjutnya,
Perencanaan pajak perusahaan multinasional. Seperti diketahui, perpajakan internasional cukup berpengaruh terhadap kegiatan perusahaan multinasional, sehingga perpajakan internasional tersebut merupakan salah satu faktor yang harus diputuskan oleh pembuat keputusan dengan mempertimbangkan sampai sejauh mana pajak tersebut berperan terhadap beberapa kegiatan berikut, yaitu yang pertama, di mana akan dilakukan investasi, yang kedua, bagaimana dan di mana pemasaran produksinya, yang ketiga, bagaimana bentuk organisasi bisnisnya, yang keempat, kapan dan di mana dapat dilakukan pengiriman uang, dan yang terakhir kelima, pilihan harga transfer. Sistem perpajakan di seluruh dunia cukup berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi, masalah-masalah sosial, dan politik negara yang bersangkutan, serta juga sangat bergantung pada bagaimana pimpinan negara tersebut mengembangkan sistem perpajakannya. Diakui bahwa perpajakan internasional merupakan hal yang sangat kompleks dan secara konstan akan selalu berubah, sehingga apabila terdapat perubahan berkenaan dengan perjanjian-perjanjian perpajakan, maka akan terjadi pula perubahan undang-undang pajak dan ketentuan-ketentuan yang mengikutinya. Dalam hal terjadi perubahan dengan undang-undang pajak dan ketentuan-ketentuan yang mengikutinya, jaringan kerja perusahaan multinasional harus meninjau kembali dan mengadakan penyesuaian-penyesuaian agar secara relatif dapat memelihara keunggulan-keunggulan yang selama ini dimiliki perusahaan. Dalam tujuan ini, perusahaan multinasional dihadapkan dengan dua variabel yang cukup rumit yang akan memengaruhi perusahaan domestik, yaitu variabel pertama mengenai harga transfer barang dan jasa di pasar global, dan variabel kedua mengenai pajak internasional beserta rembesan pengaruhnya terhadap segala aspek operasional perusahaan multinasional. Kemudian, pada dasarnya, perencanaan pajak perusahaan multinasional dilakukan melalui penghindaran pajak yang sangat bergantung kepada kepuasan manajemen tentang proses strategis perencanaan, sistem pengendalian manajemen, dan evaluasi kinerja perusahaan. Keberhasilan suatu sistem informasi perencanaan pajak yang direncanakan untuk mengurangi beban pajak global oleh perusahaan multinasional sangat bergantung sampai sejauh mana perusahaan multinasional tersebut mengikuti prosedur yang lazim dilakukan berikut. Yang pertama, menetapkan sasaran perencanaan pajak dalam operasional perusahaan multinasional. Yang kedua, mendelegasikan pertanggungjawaban perencanaan pajak tersebut baik di tingkat pusat maupun cabang perusahaan. Ketiga, menentukan operasi yang mana yang akan berdampak terhadap pengenaan pajak, bagaimana dan berapa besar dampak pajaknya. Keempat, memberikan informasi yang diperlukan bagi penyusunan perencanaan pajak kepada perencana pajak dan para pengambil keputusan. Dan yang kelima, mengevaluasi dampak perencanaan pajak tersebut terhadap strategi perencanaan dan sistem pengendalian manajemen. Perusahaan manufaktur domestik, pertimbangan awal. S. Holmes memulai Polycon Lens Company bertahun-tahun yang lalu untuk memproduksi lensa akrilik sebagai bahan utama kaca pembesar. Perusahaan telah berkembang dengan baik. Dengan dibantu oleh penasehat pajak domestik Tuan Holmes, dengan mengurangi jumlah pajak tahunan dengan bermacam-macam metode. Perundang-undangan perpajakan perusahaan di sebagian besar negara berisi ketentuan laba yang dikenai pajak dapat dikurangkan sesuai dengan keadaan tertentu, dan konsultan perencanaan pajak yang baik diperlukan untuk memaksimumkan keuntungan serta kelonggaran yang diizinkan hukum pajak perusahaan domestik. Persyaratan untuk perwakilan luar negeri. Saat ini, Polycon Lens Company telah mendiversifikasi kegiatan manufaktur dan memproduksi optik lensa berkualitas tinggi. Tuan Holmes tidak mempertimbangkan bahwa perusahaannya bisa bersaing di negara lain. Namun, Tuan Holmes ingin mencoba untuk mengekspor lensa teleskopis. Untuk tujuan ini, Tuan Holmes mempertimbangkan untuk membuka kantor kecil di negara B,
yang secara geografis merupakan pasar yang cocok untuk penetrasi pasar atau mencari agen di negara B untuk membantu perusahaan mencapai target ekspor penjualan. Penjualan sesungguhnya akan dipengaruhi penjualan perwakilan dari Polygon Lens Company. Keuntungan dari adanya perwakilan perusahaan tersebut adalah yang pertama, menyediakan tempat yang tetap untuk memasarkan persediaan lensa dan memberikan contoh penggunaannya untuk teleskopis dengan model yang dikirim dari negara A. Yang kedua, memutar slide yang dapat menarik konsumen potensial. Yang ketiga, menghindari informasi lain yang mungkin mempengaruhi penjualan potensial. Baik, subbab selanjutnya yakni formasi anak perusahaan penjualan luar negeri. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa induk perusahaan di sini yakni Polygon Lens Company di negara A, sedangkan anak perusahaan yakni kantor atau agen B di negara B, dan cabang penjualan luar negeri Luna Technic Company di negara C. Perlu diketahui bahwa Polygon mencapai kesuksesan di sini melalui penjualan ekspor setelah beberapa tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak akan mendapatkan potensi penuh tanpa memiliki perwakilan penjualan luar negeri. Jadi, meskipun negara B berguna untuk melayani organisasi, perusahaan pusat mempertimbangkan bahwa negara C menyediakan fasilitas lebih banyak untuk operasi penjualan langsung, dan Tuan Holmes meresmikan Luna Technic Company untuk tujuan ini. Pendirian pabrik manufaktur luar negeri. Penjualan lensa optik berkualitas tinggi mendekati batas kepastian produk dan meningkatkan biaya peralatan berat yang terlibat dalam meningkatkan kepastian dan pasar penjualan terbatas. Tuan Holmes memutuskan lebih berkonsentrasi untuk membangun kaca pembesar berkualitas rendah dan bervolume tinggi untuk pasar konsumen massal. Kesulitan pemualan ekspor ada pada biaya overhead per unit yang tinggi. Namun, biaya bahan mentah yang tinggi melindungi Polygon dari penentuan harga ekspor penjualan pada tingkat pencapaian volume yang mencukupi untuk menjamin investasi yang diperlukan atas biaya pabrik dan personalia. Dengan kas yang dihasilkan dan penjualan lensa optik berkualitas tinggi, Tuan Holmes memutuskan untuk mendirikan pabrik manufaktur luar negeri. Tuan Holmes memutuskan untuk mendirikan 4 pabrik manufaktur di luar negeri. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan kelompok dalam membeli bahan plastik khusus dengan harga lebih rendah daripada pasar dalam negeri. Yang kedua, untuk menghemat biaya transportasi bahan mentah. Yang ketiga, untuk mendapatkan biaya tenaga kerja produk lebih rendah. Yang keempat, untuk mendapatkan keuntungan atas kelonggaran pajak yang memungkinkan. Mendirikan anak perusahaan penjualan. Biaya produksi kaca pembesar utama pada saat ini diusahakan lebih rendah agar Polygon Manufacture Company mampu membuka departemen peraktikan sehingga grup perusahaan dapat menciptakan penjualan langsung kepada penjual besar dan distribusi di pasar dunia. Meskipun demikian, Polygon Manufacture Company terlalu jauh untuk berorientasi atas penjualan produk yang menarik banyak pelanggan Tuan Holmes. Pada gambar ini menunjukkan formasi perusahaan dengan anak perusahaan penjualan di beberapa negara. Akuisisi kelompok luar negeri yang sudah ada. Beberapa tahun terakhir, Polygon Lens Company mengembangkan penjualan ekspor untuk lensa kamera ke produsen kamera Visitech Corporation. Lalu, Polygon juga menyadari
bahwa adanya kemungkinan produsen asing yaitu Visitech Company akan mengalami likuidasi dikarenakan kekurangan tingkat pengembalian dan tingginya pendanaan perusahaan. Lalu, Polygon Company mempertimbangkan untuk mengakuisisi Visitech Company dengan mempertimbangkan perencanaan pajak, aset pendukung, dan arus dividen dari Visitech Company, serta juga mempertimbangkan kebijakan pajak dan regulasi lainnya untuk akuisisi perusahaan di luar negeri. Selain itu juga, Visitech juga memiliki beberapa anak perusahaan di luar negeri lainnya. Maka, proses akuisisi juga mempertimbangkan hal tersebut dalam mentransfer saham. Dan untuk memisahkan bentuk holding company luar negeri dengan konsekuensi pajak capital gain pada transfer seperti itu harus dipertimbangkan dengan matang. Namun, jika merestrukturisasi semacam itu berpengaruh dengan munculnya kewajiban pajak capital gain. Lalu, eliminasi withholding tax tambahan atas arus dividen ganda, seperti perpajakan badan langsung di Visitech Corporation dapat memberikan penghematan dan pengurangan pajak yang memungkinkan. Pada beberapa tahap selama pengembangan Polygon Lens Company, tahap awal lebih disukai dibandingkan tahap akhir dalam mempertimbangkan keuntungan untuk membentuk holding company terpisah yang memiliki beberapa anak perusahaan yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuan pembentukan Polygon Holding Company ini mungkin untuk memaksimalkan arus dividen dari anak perusahaan ke Polygon Lens Company dan mengurangi jumlah kerugian kredit pajak ganda hasil dari pemilikan yang terpisah dari anak perusahaan. Di bawah ini adalah bentuk formasi restrukturisasi kelompok dengan holding company luar negeri. Polygon Lens Company mengkoordinasikan fungsi manajemen dalam unit terpisah, lalu membutuhkan fungsi manajemen yang lebih dari cukup yang sudah diterapkan oleh direksi dari Polygon Lens Company. Lalu pilihan untuk membentuk holding company di luar negeri yang terpisah di negara satu atau negara A merupakan hal yang sangat penting. Polygon Holding Company juga menjadi pusat operasi dari Polygon Group dan berlokasi dalam yurisdiksi yang menawarkan kelonggaran pada holding company. Banyak negara menawarkan kelonggaran khusus pada holding company dengan usaha yang menarik serta yang didistribusikan oleh anak perusahaan untuk setiap negara dan dapat mengambil bentuk pembebasan lengkap dari pendapatan dividen atau pembebasan sebagai pilihan atas negara oleh Polygon Company bergantung pada kelonggaran atas interaksi mereka dengan perundang-undangan pada negara tersebut. Pilihan lokasi Polygon Holding juga bergantung pada perjanjian pajak ganda yang ada antara negara satu dengan negara lainnya, di mana anak perusahaan Polygon berada di pengurangan pajak penghasilan yang dipotong atas dividen, yang merupakan faktor penentuan dalam memilih lokasi pusat dari Polygon Group. Banyak negara
menjadikan induk perusahaan luar negeri sebagai subjek dan kewajiban pajak capital gain. Jika hal itu terjadi, maka perusahaan tersebut menjual saham pada perusahaan domestik yang penjualannya menggunakan bunga tunggal meskipun hanya 25%. Selanjutnya, formasi perusahaan pendanaan luar negeri. Dalam hal ini dibentuk perusahaan pendanaan terpisah, yaitu Polycon Finance, dengan personel berlatar belakang perbankan yang mengendalikan semua dana perusahaan. Kemudian gambar berikut merupakan ilustrasi dari formasi perusahaan pendanaan luar negeri. Gambar ini merupakan lanjutan dari gambar-gambar yang sebelumnya dengan tambahan yang saya beri kotak merah yang menegaskan bahwa terdapat perusahaan pendanaan luar negeri yaitu Polycon Finance di negara K. Sepanjang pendanaan yang cukup untuk kelompok diperhatikan, maka beberapa hal-hal berikut harus dipertimbangkan. Yang pertama, ada peraturan pajak, dan yang kedua, peraturan pengendalian nilai tukar di negara tempat perusahaan pendanaan didirikan, atau dalam hal ini sesuai dengan gambar yaitu di negara K. Untuk yang pertama, dalam hal peraturan pajak, Polycon Finance mungkin harus didirikan di negara yang tidak memungut pajak penghasilan atas pembayaran bunga kepada non-residen atau pembebasan bunga. Sementara untuk yang kedua, mengenai peraturan pengendalian nilai tukar di negara tempat perusahaan pendanaan didirikan, hal ini menjadi penting untuk mempertimbangkan lokasi yang sesuai untuk perusahaan pendanaan luar negeri. Posisi untuk pertukaran keuntungan dan kerugian merupakan hal yang penting, khususnya berdasarkan pengalaman pasar uang yang mudah berubah. Baik, selanjutnya yaitu materi terkait membangun dasar aset dengan investasi real estate. Dalam kelompok Polycon, sekarang menciptakan cadangan kas tambahan dari laba yang diperoleh dari berbagai anak perusahaan dan berharap untuk menggunakan dana ini diinvestasikan atas aset yang memberikan dasar bagi perusahaan untuk melanjutkan pertumbuhan kelompok. Menurut Tuan Holmes, bahwasanya dalam investasi real estate didefinisikan sebagai satu dari pembendung inflasi yang terbaik dan berharap untuk mengadopsi kebijakan pembelian gedung yang ditempati berbagai anak perusahaan dalam grup perusahaan. Sebaik investasi untuk pasar properti komersial dengan dana yang tersedia, ditetapkan bahwa tidak ada tingkat pinjaman yang dijaminkan pada investasi real estate melebihi 30% dari nilai pasar Polycon Lens Company untuk membentuk anak perusahaan terpisah. Selanjutnya, di sini merupakan gambar terkait arus dividen dan bunga dengan investasi real estate, di mana dalam Polycon Investment ia meminjam semua uang untuk diperlukan dengan tujuan investasi melalui Polycon Finance. Polycon Investment dapat mengenakan biaya sewa komersial kepada berbagai anak perusahaan dan kelompok ketiga, dan pendapatan ini dapat membayar semua biaya bunga dengan surplus pendapatan yang menjadi subjek pajak. Penting diketahui bahwa bunga yang diperbolehkan sebagai pos pengurang dari pendapatan sewa dalam perhitungan pajak kewajiban di negara I dan pajak penghasilan dipotong luar negeri dapat dikreditkan terhadap kewajiban di negara L, baik melalui aplikasi hukum pajak unilateral negara L atau melalui ketetapan perjanjian pajak ganda. Di samping itu, pajak atas pendapatan bersih yang dicapai dari real estate luar negeri, konsekuensi pajak keuntungan modal dari penjualan masa yang akan datang harus dipertimbangkan dengan cermat.
Beberapa negara tidak menjadikan investor asing atas keuntungan modal dari penjualan real estate domestik sebagai subjek pajak, sedangkan beberapa negara lain memberikan pajak keuntungan modal pada non-residen dalam situasi tersebut. Adapun pertimbangan yang harus diberikan pada bentuk anak perusahaan terpisah dari Polygon Investment untuk transaksi real estate guna menghindari kewajiban pajak keuntungan dari modal yang menjadi masa yang akan mendatang. Saham penjualan dalam bentuk baru anak perusahaan Polygon Investment agar dapat menghasilkan keuntungan modal tanpa adanya konsekuensi pajak asing. Tidak hanya kewajiban pajak keuntungan modal dari luar negeri yang harus dihindari. Dalam perundang-undangan pajak negara, L pun harus memberikan keuntungan dari real estate asing yang didapat tanpa konsekuensi pajak domestik. Perlindungan lini produk baru dan penyusunan izin operasi digambarkan melalui perusahaan Polygon Group. Tim ahli optik, plastik, dan teknisi cetak telah mengembangkan kamera yang dilengkapi motor instan jenis baru beberapa tahun lalu, yang dikenal sebagai Visimatic atau sekarang menentukan spesifikasi yang disyaratkan untuk mendapatkan hak paten internasional. Model tiruan atau prototip menarik respon yang sehat dari konsumen potensial. Banyak dari mereka yang pernah dilayani oleh kelompok perusahaan yang ada. Meskipun demikian, terdapat beberapa negara di mana perusahaan Polygon Group ini tidak memiliki perwakilan, atau perwakilan yang ada tidak mencukupi kebutuhan pasar dan konsumen potensialnya. Oleh karena itu, dipertimbangkan untuk mengatur lisensi dengan distributor di negara-negara tersebut, daripada membentuk organisasi yang membutuhkan pengeluaran yang besar. Visimatic didaftarkan dengan hak paten dengan jangkauan internasional, dan Visimatic memberikan izin perusahaan perantara lisensi. Visimatic Franchise Company yang masuk dalam perjanjian dengan distributor di negara tersebut di mana kelompok perwakilannya cenderung tidak bijaksana. Dalam hal ini digambarkan melalui tabel arus keuangan perusahaan dengan perlindungan lini baru dan penyusunan izin operasi. Sebagian besar biaya pengembangan dari kamera baru terdiri atas gaji untuk staf peneliti permanen yang dipekerjakan oleh Polygon Lens Company dan anak perusahaannya. Jika hak paten didaftarkan atas nama Visimatic, maka pada kenyataannya aset ditransfer dari Polygon Lens Company kepada Visimatic dan harus mengakui administrasi pajak di negara A. Nilai aset mungkin berasal biaya penelitian dan pengembangan yang dihubungkan bersamaan dengan itu, atau nilai aset dapat lebih tinggi jika pesanan telah dilakukan mengikuti prototip peraga, atau nilai aset dapat lebih rendah daripada biaya penelitian dan pengembangan saat ini. Polygon Lens Company mungkin saja lupa tentang biaya penelitian dan pengembangan yang dapat dikurangkan terhadap pajak atas laba, sehingga pendapatan yang dihasilkan oleh eksploitasi paten dapat diterima di mana pajak yang dikenakan rendah seperti di negara M. Karena Visimatic berada dalam yurisdiksi pajak rendah, maka tidak mungkin negara M akan membentuk perjanjian pajak ganda dengan negara-negara berpajak tinggi, karena penghindaran pajak ganda tidak lain relevan di mana salah satu rekan perjanjian memungut pajak penghasilan dan laba yang kecil atau tidak memungut. Oleh karena itu, akan lebih disukai untuk memberikan sublisensi kepada Visimatic Franchise Company yang berlokasi dalam yurisdiksi berpajak tinggi yang termasuk dalam perjanjian pajak berganda dengan negara lain di mana royalti berasal di masa datang, tetapi yang menawarkan kelonggaran spesial untuk perusahaan perantara lisensi. Dengan cara ini, pajak penghasilan dipotong atas pembayaran piutang royalti oleh Visimatic Franchise Company akan dikurangkan dengan jumlah nol atau nominal.
Dan jika tidak ada pajak penghasilan dipotong yang dipungut atas royalti yang dibayarkan Visimatic Franchise Company kepada Visimatic, maka di piutang mendapatkan royalti setelah pajak Visimatic dapat meningkat. Negara dapat memungut pajak penghasilan dipotong atas pembayaran royalti atau mengetahui bagaimana memungutnya, tetapi tidak memungut pajak kepada bukan warga negara yang menampilkan pelayanan kepada perusahaan domestik dan menetapkan bahwa bukan warga negara tidak memiliki pendirian yang permanen di negara tersebut. Pelayanan sering mengacu pada show how, bagaimana know-how pembayaran dapat memungkinkan pembayaran dalam yurisdiksi berpajak tinggi ke pajak rendah dalam kelompok, tanpa memunculkan kewajiban pajak penghasilan dipungut. Selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan induk perusahaan yang terakhir. Praktisi pajak yang bertindak untuk Polygon Lens Company setiap saat akan memikirkan kewajiban pajak Polygon Lens Company ketika dividen mengalir melalui perusahaan, saat capital gain didapat dari penjualan investasi, atau di mana kerugian terjadi yang dapat dikurangkan terhadap laba kena pajak yang diperoleh oleh bagian lain dalam kelompok. Semua saran pajak yang diberikan kepada Tuan Holmes membuktikan ketidakefektifan jika masalah-masalah dalam kelompok tidak dikoordinasi oleh konsultan pajak internasional yang memahami semua masalah pajak yang ada dalam perusahaan. Dampak yang dimiliki dari perundang-undangan satu negara dalam perusahaan lain dan kelompok, dan akhirnya yang berkaitan dengan induk perusahaan Polygon Lens Company. Pembedaan tarif pajak badan dapat diaplikasikan dengan baik pada laba kena pajak yang diperoleh macam-macam perusahaan dalam kelompok dan merupakan subjek atas pelayanan pembayaran bunga, royalti, dan sebagainya. Harus merefleksikan tujuan memaksimalkan pendapatan laba dengan pajak terendah. Penentuan waktu pengumuman dividen dan pembayaran luar negeri adalah penting dalam mempertahankan tarif pajak rendah untuk pajak perusahaan, adanya kerugian yang diakui atau tidak diakui. Transfer kerugian fiskal dari keberadaan anak perusahaan luar negeri pada anak perusahaan yang mendapat keuntungan atau induk perusahaan dapat dipertimbangkan oleh konsultan pajak. Tetapi hal ini merupakan teknik perencanaan pajak yang secara normal dapat diterima karena transfer dari tempat keberadaan tidak dapat dilakukan kecuali jika anak perusahaan luar negeri untung kembali. Oleh karena itu, adanya penyelidikan atau investigasi masalah-masalah perusahaan akan membantu untuk memahami faktor-faktor berbeda yang dipertimbangkan oleh administrasi pajak bagi perusahaan dalam kelompok. Konsultan pajak juga dapat menasihati direktur anak perusahaan luar negeri untuk mengumumkan dividen kepada induk perusahaan secepatnya jika induk perusahaan bermaksud menjual saham anak perusahaan. Jika anak perusahaan beralokasi dalam yurisdiksi berpajak tinggi dan induk perusahaan dikenai pajak atas pendapatan kotor dengan kredit untuk pajak luar negeri, maka pengumuman dividen tidak menghasilkan pajak tambahan yang dipungut untuk induk perusahaan. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.